Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ida Fiati Rahmadin, NIM O1A1201189 dari kelas D Fakultas Farmasi Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu UTS Biokimia Farmasi, Metabolisme Karbohidrat dan Metabolisme Lipid. Langsung saja, di sini kita mempunyai 5 pembahasan, yaitu yang pertama, jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Kemudian yang kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Kemudian yang ketiga, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Kemudian pembahasan yang terakhir atau yang kelima, pilih salah satu penyakit terkait gangguan. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Yang kedua, metabolisme lipid. Jelaskan penyakit tersebut dan timbulnya penyakit, dan juga cara mengatasinya, yaitu dalam tindakan preventif dan kuratif. Jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit yang timbul. Masuk di pembahasan materi kita yang pertama, yaitu istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Langsung saja yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Kemudian yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka agar glukosa dalam darah akan menurun, glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk melalui proses glikogenesis. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme merupakan suatu proses keseluruhan reaksi kimia yang melibatkan perubahan energi dan enzim dalam tubuh makhluk hidup. Berdasarkan kebutuhan energinya, proses metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kemudian yang selanjutnya, katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul kompleks atau mengandung energi tinggi menjadi molekul lebih sederhana atau mengandung energi lebih rendah. Proses katabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi yang terkandung dalam suatu senyawa. Selanjutnya, anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Dibutuhkan energi untuk melakukan anabolisme. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tunjukkan atau buktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Langsung saja, respirasi aerob adalah respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen. Tanpa adanya oksigen, rantai transport elektron tidak dapat berjalan sehingga hanya sedikit jumlah energi yang dapat dibuat. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk mendorong kerja otot saat berolahraga berat, berbeda dengan respirasi aerob yang menghasilkan 36 ATP yang digunakan untuk segala keperluan tubuh dari mulai bergerak hingga berpikir. Selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Langsung saja, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, di mana gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan
mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat 1 molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih cukup atau sudah cukup, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintetis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Ketertarikan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui 3 cara, yaitu pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino katogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik misalnya asam glutamat dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak tersusun atas 3 rantai atau trigliserida yang tiap rantai berupa rangkaian atom-atom karbon yang masing-masing terikat dengan 2 atom hidrogen. Karbohidrat tersusun atas karbon-karbon yang membentuk cincin, di mana setiap karbon yang masing-masing terikat dengan 1 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dari gugus min OH. Jadi dapat dilihat bahwa lemak dan karbohidrat memiliki oksigen paling sedikit dan memerlukan oksidasi. Semakin banyak oksidasi, maka semakin banyak energi dipanaskan dari pencernaan. Akibatnya, lemak memiliki energi paling besar pula. Perbedaan ini terlihat seperti perbedaan saat kita memakan nasi dan daging. Saat memakan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasa kenyang lebih cepat. Tapi juga setelahnya akan merasa lebih cepat lapar. Ini karena nasi lebih cepat oksidasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lemak lebih banyak energinya daripada karbohidrat. Hal ini karena jumlah oksidasi yang terjadi ketika senyawa lemak ini dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan air lebih banyak dibanding pada jumlah oksidasi yang terjadi pada pencernaan karbohidrat. Selanjutnya pembahasan yang kelima, yaitu penyakit terkait gangguan yang pertama, metabolisme karbohidrat. Regulasi jalur metabolisme karbohidrat terutama diperankan oleh hormon insulin. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelainan metabolisme karbohidrat. Penyakit metabolik yang paling banyak dijumpai di Indonesia terkait dengan kelainan metabolisme karbohidrat adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai peningkatan kadar glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Diregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Penderita diabetes mellitus mempunyai resiko untuk menderita berbagai komplikasi yang spesifik akibat perjalanan penyakit ini, antara lain retinopati, gagal ginjal, neuropati, aterosklerosis, gangren, dan penyakit arteri koronaria. Pemeriksaan laboratorium bagi penderita diabetes mellitus sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosa serta memonitor terapi dan mencegah komplikasi dengan memonitor kadar glukosa darah. Penting juga dilakukan
Pengaturan pola makan yang tepat bagi penderita diabetes mellitus dalam upaya mengontrol kadar glukosa darah. Selanjutnya, tindakan preventif dan tindakan kuratif. Yang pertama, tindakan preventif. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, perencanaan pola makan dan diet yang tepat. Yang kedua, mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga, olahraga dan latihan. Yang keempat, pengukuran tekanan darah dan kadar kolesterol secara teratur. Yang kelima, melakukan perawatan kaki secara berkali. Yang keenam, menghindari stres yang berlebihan. Dan yang ketujuh, konsultasikan dengan dokter atau ahli diabetes untuk mempelajari bagaimana hasilnya. Selanjutnya, tindakan kuratif. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, pengobatan yang teratur. Yang kedua, terapi depridement. Selanjutnya, penyakit terkait gangguan metabolisme lipid. Langsung saja, dislipidemia adalah kandungan kadar lemak dalam darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kadar lemak dalam darah merupakan kandungan lemak yang umumnya terdiri dari trigliserida, kolesterol, low density lipoprotein atau LDL, dan high density lipoprotein atau HDL. Meskipun keadaan lemak yang baik dicapai dengan diet lemak yang cukup, beberapa orang memerlukan penanganan khusus dan obat-obatan untuk mengatasi keadaan tersebut. Sebagian besar dislipidemia tidak memunculkan gejala yang berarti. Dislipidemia biasanya diketahui ketika seseorang menjalani pemeriksaan rutin untuk darah dan kondisi lainnya. Dislipidemia yang berat menimbulkan komplikasi yang serius yang mengarah kepada penyakit jantung, koroner, dan stroke. Secara umum, dislipidemia dibagi menjadi dua, dislipidemia primer dan sekunder. Dislipidemia primer disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan dari keluarga. Dislipidemia sekunder disebabkan oleh gaya hidup dan kondisi medis yang mempengaruhi kadar lemak dalam darah seperti obesitas, diabetes, hipotiroidisme, alkoholisme, sindrom metabolik, konsumsi lemak berlebih, sindrom Cushing, infeksi berat, dan aneurisma aorta abdominal. Selanjutnya, tindakan preventif dan tindakan kuratif. Yang pertama, tindakan preventif. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi ini, yaitu yang pertama, mengurangi konsumsi lemak jahat yang ditemukan pada daging merah, jeroan, coklat, dan gorengan. Yang kedua, olahraga rutin. Yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol. Yang keempat, berhenti merokok dan menggunakan produk pengganti rokok lainnya. Yang kelima, meningkatkan konsumsi lemak tak jenuh yang dapat ditemukan di kacang-kacangan, ikan salmon, minyak zaitun, dan buah alpukat. Yang keenam, perbanyak serat dari buah-buahan dan sayur. Dan yang ketujuh, perbanyak minum air putih. Selanjutnya, tindakan kuratif. Pengobatan dislipidemia bergantung terhadap kondisi masing-masing penderita. Dokter memperhatikan faktor risiko yang dimiliki dan kondisi lain yang dapat memperburuk keadaan pengidapnya. Pada tahap awal, pengidap dislipidemia disarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup dengan menurunkan konsumsi lemak jenuh dan meningkatkan aktivitas fisik sehingga keadaan kadar lemak yang seimbang dapat tercapai dengan sendirinya. Pada pengidap dengan kadar komponen lemak yang tinggi, dokter dapat meresepkan satu atau lebih obat untuk menurunkan kadar lemak, tergantung pada komponen yang memiliki resiko paling besar. Seperti golongan statin diberikan pada pengidap yang memiliki kadar kolesterol total yang tinggi atau kadar LDL yang tinggi. Kemudian golongan niacin diberikan pada pengidap yang memiliki kadar HDL atau lemak baik yang rendah. Kemudian golongan fibrat direkomendasikan untuk penderita yang memiliki kadar trigliserida yang sangat tinggi sehingga berisiko menimbulkan komplikasi penyakit jantung atau stroke. Itu tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.